Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Januansyah, NIM 210170184. Dosen pengampu Eva Darnila STMT Unit A5. Saya di sini ingin membuat video penyelesaian tugas akhir semester yang berupa penyelesaian tugas dari ujian akhir semester yang telah diberikan oleh Ibu. Baiklah, saya di sini akan menyelesaikan tugas yang nomor 6, yaitu membuat diagram decoder dan encoder, di mana decoder itu adalah 3 input dan 8 output, sedangkan encoder adalah 8 input dan 3 output. Baiklah, langsung saja. Nah, di sini saya mensimulasikan menggunakan logarithm. Sini kita membuat, yang pertama kita akan mensimulasikan decoder atau membuat diagram decoder, yaitu 3 input dan 8 output. Di sini kita sudah memiliki 3 buah inputan dan 8 buah output yang akan dihubungkan melalui gerbang logika N. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini kita menganggap bahwasanya setiap input itu memiliki 2 inputan, yaitu true dan false atau 1 dan 0. Nah, yang nantinya akan kita masukkan ke dalam gerbang N dan di-outputkan melalui lampu yang ada di sini. Nah, baiklah. Pertama, pasti kita sudah belajar yang namanya gerbang logika. Nah, prinsip ini hampir sama dengan gerbang logika, yaitu 2 pangkat 3, maka outputnya akan berhasil menghasilkan 8 outputan. Nah, di sini kita mengangkat jalur yang keluar dari node ini adalah false dan jalur yang keluar langsung dari sumber input adalah true. Nah, langsung saja kita hubungkan ke gerbang logikanya. Di sini kita sudah dapat melihat output yang dihasilkan oleh lampu. Maka 0, 0, 0 dimasukkan ke dalam gerbang N, maka outputnya akan menjadi 1. Nah, kita hanya tinggal terus memasukkan, yaitu 001, 010, 100, dan itu seterusnya sampai ke output yang ke-8. kita bisa melihat untuk diagram dari
output kedua, yaitu dengan angka binary 0, 1, 0, maka menghasilkan 0 pada output yang setelah melewati gerbang N ini. Selanjutnya kita akan memasukkan input dari pertama, yaitu bernilai 1, dan yang lainnya akan bernilai 0. Kita lihat outputnya. Nah, outputnya akan menjadi 0 juga. Maka sekarang kita akan inputan nomor 3 itu 1 dan yang lainnya itu 0. Nah, ternyata output yang keempat itu juga menghasilkan 0. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melihat output apa yang dihasilkan jika inputan pertama dan kedua itu 1, malah yang ketiga itu adalah 0. Ternyata walaupun inputnya 2 buah 1, diagram hasil yang keluar itu tetap 0. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana jika kalau yang pertama itu ini yang nomor 1 dan 2 itu 1 dan yang ketiga itu 0. Nah, bagaimana jika yang pertama itu 0 dan yang kedua dan ketiga itu 1? Nah, sini kita bisa melihat outputnya tetap 0. Baiklah, kita selanjutnya akan mencoba kombinasi yang lain. Kita bisa melihat di sini outputnya juga 0. Nah, jika kita memasukkan ketiga-tiganya itu inputnya adalah 1, maka output yang keluar adalah ternyata yang keluar outputnya juga 0. Nah, di sini kita sudah melihat pembuktian dari decoder. Nah, bagaimana jika kita melihat pembuktian dari encoder? Encoder kita memiliki sebaliknya, yaitu 8 inputan dan 3 output. Nah, di sini saya akan membuat 8 inputan. Untuk perbedaan, di mana terletak perbedaan decoder dan encoder pada sebuah diagram, kita bisa melihat kalau di encoder kita menggunakan gerbang OR. Nah, sedangkan di gerbang encoder
decoder, kita menggunakan gerbang AND. Baiklah, di sini kita akan mencoba menghubungkan antara 8 inputan ini ke 3 inputan yang ada di sini. Maaf, biar lebih gampang, ini akan saya hapus saja, karena kalau begitu nanti akan menjadi lebih sulit dipahami. Nah, kita anggap ini 0, input 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, input 0 itu tidak akan terkoneksi ke manapun, dia akan menjadi inputan yang netral. Nah, sekarang input pertama kita akan hubungkan ke output yang nomor 3. Sedangkan input kedua akan kita hubungkan ke output yang nomor 3. Dan output yang ketiga kita akan hubungkan ke nomor 2 dan ke nomor 3. Nah, untuk input yang keempat kita akan hubungkan ke output yang nomor pertama. Untuk output ke nomor 5 itu akan saya hubungkan ke output pertama dan output ketiga. Untuk output input yang ke-6 akan saya hubungkan ke output yang pertama dan yang kedua. Dan untuk input yang terakhir akan saya hubungkan ke ketiga-tiganya. Nah, sini kita melihat output yang tertampil pada diagram ini akan menampilkan 0, 0, 0. Nah, di sini kita bisa melihat jika input 8 input ini memiliki 3 inputan yang terlihat seperti ini. Nah, saya rasa yang perlu saya sampaikan, maka akan saya lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya. Ya, langsung aja, Bang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS nomor 3, yaitu persamaan dari penyederhanaan persamaan dari A aksen, B aksen, C aksen ditambah A, B aksen, C aksen ditambah A, B, C aksen ditambah A aksen, B aksen C ditambah A, B aksen C ditambah A, B, C. Nah, pada soal di situ diminta kita menggunakan fungsi sum of product atau SOP. Maka dari itu kita akan buat terlebih dahulu tabel kebenarannya. A, B, C 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, di sini kita bisa mendapatkan rumus fungsi sum of productnya, yaitu A aksen
B aksen, C aksen, A aksen, B aksen, C, A aksen, B, C aksen, A, B aksen, C aksen, A aksen, B, C, A, B aksen, C, A, B, C aksen, A, B, C. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi sum of productnya, kita akan samakan dengan yang ada di soal tersebut. Nah, A aksen, B aksen, C aksen itu kita punya di soal. Jadi kita kasih tanda centang. Lalu A aksen, B aksen, C kita cari, ternyata ada, lalu kita beri tanda centang juga. Lalu selanjutnya A aksen, B, C kita cari, A aksen, B, C ternyata tidak ada, maka A aksen, B, C, A aksen, B, C aksen itu tidak termasuk ke dalam persamaan yang kita miliki. Jadi kita beri tanda silang. Baru A, B aksen, C, A, B aksen, C ternyata ada, lalu kita beri tanda centang. Lalu A aksen, B, C, A aksen, B, C ternyata tidak ada, kita berikan tanda silang. Lalu A, B aksen, C, A, B aksen, C, A, B aksen, C dia ada. Lalu A, B, C aksen, A, B, C aksen dan ternyata ada. Lalu yang terakhir A, B, C. Nah, setelah kita dapatkan sum of productnya, baru kita sederhanakan menggunakan penyederhanaan hukum aljabar boolean. Nah, sistem konsep dari sistem aljabar boolean adalah kita mengikuti hukum-hukum yang sudah tertera dan sudah kita pelajari terlebih dahulu di pembelajaran di semester ini. Nah, kalau begitu langsung saja kita operasikan. A aksen, B aksen, C aksen ditambah A, B aksen, C aksen ditambah A, B, C aksen tambah A aksen, B aksen, C ditambah A, B aksen, C ditambah A, B, C. Nah, saya di sini mengerjakannya pertama dari kiri ke kanan supaya lebih mudah. Nah, dari A aksen, B aksen, C aksen ditambah A, B aksen, C aksen, di sini kita mendapatkan hukum B aksen, C aksen, A aksen ditambah A. Sisanya kita tulis kembali soal. Nah, selanjutnya dalam hukum aljabar boolean A aksen ditambah A itu sama dengan 1. Berarti kita masukkan hasilnya B aksen, C aksen dikali 1 ditambah A, B, C aksen dan seterusnya. Nah, selanjutnya B aksen, C aksen itu dikali 1, maka hasilnya tetap B aksen, C aksen. Lalu setelah itu B aksen, C aksen kita kalikan ke A, B, C aksen, maka hasilnya adalah C aksen A, B ditambah B aksen tambah A aksen, B aksen, C ditambah A, B aksen, C ditambah A, B, C. Nah, di sini sudah tidak ada lagi yang bisa disederhanakan, maka kita lompat ke persamaan berikutnya, yaitu kita tulis kembali C aksen A tambah B aksen ditambah, nah, A aksen, B aksen, C tambah A, B aksen, C, maka kita dapat persamaan seperti di awal tadi. Sini maka kita akan menuliskan B aksen C, A aksen ditambah A ditambah A, B, C. Nah, di persamaan sebelumnya A aksen ditambah A itu hasilnya 1. Maka di sini juga begitu, hanya kita ubah aja hasilnya menjadi C aksen A, B, C aksen, B aksen ditambah B aksen C 1 ditambah A, B, C. Nah, lalu B aksen C dikali 1 hasil. Maka bentuk paling sederhana dari persamaan pada soal di atas itu adalah C aksen A ditambah B aksen ditambah B aksen C ditambah A, B, C. Ini adalah bentuk paling sederhana yang kita dapatkan melalui hukum aljabar boolean.